Perkenalkan, saya Salsa Alia Parma. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 43014222073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab persoalan mengenai bagaimana sih proses dari fermentasi pakasam ikan. Nah, apa sih pakasam ikan itu? Pakasam ikan itu adalah produk fermentasi dari ikan. Nah, ikan yang digunakan ini adalah ikan air tawar. Ikan air tawar yang semula diasinkan terlebih dahulu menggunakan garam, lalu difermentasi menggunakan beras. Nah, beras ini itu disangrai terlebih dahulu. Setelah disangrai, berasnya ditumbuk, lalu difermentasi dengan ikan, dicampurkan, ditutup di dalam wadah dan difermentasi selama beberapa hari. Nah, apa sih tujuan dari penambahan beras sangrai ini? Nah, beras itu adalah mengandung karbohidrat. Nah, makanya dalam proses fermentasi ini karbohidrat berperan sebagai untuk mengubah bakteri asam laktat menjadi asam laktat. Jadi karena dia mengubah menjadi asam laktat dan menghasilkan asam. Nah, asam berlebih ini yaitu menyebabkan pH-nya turun. Nah, bakteri asam laktat ini bukan hanya berperan sebagai untuk menurunkan pH saja, namun juga bersifat bakteriorisin. Apa sih bakteriorisin itu? Bakteriorisin itu adalah senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang untuk pembusukan, jadi untuk menghambat proses pembusukannya. Nah, makanya pada karbohidrat ini sangat penting dalam proses pakasam ini. Nah, pakasam ini juga memiliki gizi. Gizi dari pakasam ini yaitu tinggi protein karena penambahan karbohidrat ini, penambahan beras ini juga ternyata meningkatkan kadar proteinnya. Ikan sudah kaya akan protein, nah di fermentasi ini lebih kaya protein lagi. Itu dibuktikan dengan penelitian oleh Nurani et al. Menyatakan bahwa penambahan karbohidrat karena karbohidrat akan menghidrolisis pati dari gula dari berasnya itu mengubah menjadi asam amino dan peptidanya. Nah, semakin lama difermentasi, maka kadar proteinnya juga semakin tinggi. Nah, selanjutnya kalau seumpamanya kita melakukan proses fermentasinya itu tidak dengan standar kehigienisan. Nah, pastinya akan terjadi kontaminasi karena kalau di lingkungan yang kotor kita tidak tahu apa yang akan terkontaminasi di dalam makanan kita. Nah, selain itu kualitas produk menurun, produk tidak terjadi secara maksimal, dan kontaminasi terhadap bakteri-bakteri lain. Contohnya hitosamin. Hitosamin jikalau terkena ke dalam makanan kita yang disebabkan karena lingkungan kotor, ya dapat diare, mual, muntah. Begitu juga ada juga bisa bakteri Salmonella E. coli yang bisa saja terkontaminasi karena lingkungan yang kotor. Ada juga N-nitroso, itu bersifat karsinogenik yang juga berbahaya bagi tubuh kita. Nah, apakah benar ya kalau menggunakan garam krosok itu lebih enak dibandingkan dengan garam dapur? Karena garam dapur rasanya lebih pahit. Nah, benar, karena walaupun strukturnya sama-sama garam nih. Nah, karena garam halus itu, garam dapur kan halus, teksturnya halus. Nah, dia tuh ternyata itu memiliki rasa yang lebih getir karena dia tuh kan anti gumpal ya, dia tuh halus, jadi itu memberikan sensasi getir. Nah, getir inilah yang menyebabkan rasa pahit pada saat fermentasi gitu. Nah, kalau garam krosok, kayak kita tahu ya, garam krosok itu bentuknya kan agak gerinjel-gerinjel gitu, enggak yang halus kayak kasar, agak besar-besar. Nah, itu tuh mineral makronya tuh itu memberikan rasa umami apabila digunakan pada saat fermentasi. Jadi memang lebih dianjurkan menggunakan garam krosok karena hasilnya pun lebih memuaskan, lebih umami dan tidak ada rasa pahitnya. Nah, selanjutnya apa sih strategi agar produk fermentasi dari pakasam ini enak dan bagus, berkualitas bagus juga? Nah, itu tergantung pada karbohidrat yang kita gunakan, yaitu beras. Nah, kita kan menggunakan beras mentah. Ternyata setiap beras-beras itu juga berpengaruh dalam hasil pakasamnya. Ada juga yang pakai karak nasi ataupun nasi. Nah, tapi yang paling bagus itu
menggunakan beras mentah. Karena berdasarkan mikrobiologis, ternyata bakteri asam laktat itu banyak mengandung karbohidrat. Berdasarkan hasil mikrobiologis menyatakan bahwa ternyata beras mentah itu mengandung bakteri asam laktat yang tinggi. Nah, makanya kan asam laktatnya tinggi nih. Nah, itu sangat efektif untuk terjadinya fermentasi karena kan tadi bakteri asam laktat itu akan mengubahnya menjadi asam laktat yang dibantu dengan karbohidrat. Karbohidrat bagus, dia akan menjadi asam laktat yang bagus, penurunan pH, dan penurunan pH ini akan menyebabkan rasa asam. Ya, asam inilah keberhasilan dari proses fermentasi ini. Jadi semakin lama kita fermentasi, semakin asam. Nah, karena banyak asam laktat di dalamnya. Nah, tapi kita juga tidak boleh terlalu panjang dalam proses fermentasi karena titik optimal fermentasi itu ada.